Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Anak-anakku yang beriman, pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar bersama pendidikan agama Islam SMK Sekolah Menengah Kejuruan kelas 11 bab 2, yakni tentang hidup nyaman dengan perilaku jujur. Hidup nyaman dengan perilaku jujur. Anak-anakku sekalian yang budiman, sebelum kita bahas, kita harus mengerti dulu pengertian daripada jujur. Sikap jujur merupakan sikap positif yang harus dimiliki setiap orang. Namun pada saat sekarang ini, kejujuran merupakan hal yang sudah mulai langka. Hal yang jarang bisa kita jumpai. Padahal kejujuran ini dapat menunjukkan jalan kebaikan yang nantinya akan mengantarkan kita ke surga. Sifat jujur merupakan faktor terbesar tegaknya agama dan dunia. Kehidupan dunia akan hancur, kehidupan agama juga menjadi lemah di atas kebohongan, khianat, serta perbuatan curang. Karena mulianya orang yang jujur, baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun di sisi manusia, kejujuran harus ditegakkan meskipun berat dan susah. Ungkapan tentang orang-orang yang mengatakan bahwa orang jujur akan hancur, itu adalah keliru. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifatkan dirinya dengan kejujuran. Ini adalah bukti kesaktian jujur. Sekarang ini makin terbuka kita terhadap keunggulan perilaku jujur. Betapa banyak orang-orang yang tidak jujur harus masuk penjara, atau sebaliknya, orang yang tidak jujur malah hancur. Jadi kejujuran adalah pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat jujur dalam semua beritanya, syariahnya, dalam kisah-kisahnya. Semua yang datang dari Allah, semuanya adalah benar. Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi wa man astaqu minallahi haditha. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Quran surat An-Nisa ayat 7. Ayat 87. Mengapa kita harus jujur? Dan mengapa sikap jujur itu penting? Karena kejujuran dapat membuat hati kita itu nyaman dan tentram. Ketika kita berkata jujur, tidak ada kekuatan yang mengikuti atau bahkan kekhawatiran. Tidak ada ketakutan yang mengikuti atau bahkan kekhawatiran tentang terungkapnya sesuatu yang tidak kita katakan. Seseorang yang terbiasa
berkata jujur, maka dia akan merasa kesulitan jika tidak jujur. Dia tidak nyaman kalau dia bohong, walaupun itu hanya sekali. Dan semoga kita mampu untuk berbuat jujur dalam segala hal. Yakinlah bahwa Allah itu adalah pemberi kita semuanya. Orang-orang yang jujur pasti akan mujur atau beruntung. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sejak kecil sudah dikenal dengan jujur. Jadi seorang anak, seorang remaja, seorang Rasul, yaitu mempunyai sifat jujur. Dalam sifat wajib Rasul itu ada satu sifat namanya jujur, as-siddiq, benar. Dengan kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasul, apa yang diucapkan oleh Rasul, apa yang diperbuat oleh Rasul, maka dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilihat orang, dipercaya orang, kemudian banyak pengikutnya, banyak orang yang masuk Islam, banyak sampai sekarang. Itu karena apa? Kejujuran. Anak-anakku sekalian, kata jujur ini seolah-olah menjadi barang yang langka, bahkan hampir sirna. Lalu pada saat ini, pada zaman akhir ini, banyak kebohongan-kebohongan yang telah dilakukan oleh banyak orang. Jujur memiliki arti kesesuaian. Pengertian daripada jujur adalah kesesuaian antara apa yang diucapkan atau apa yang diperbuat dengan kenyataan yang ada. Jadi kalau suatu berita atau suatu kabar itu sesuai dengan keadaan yang ada, dikatakan benar atau jujur. Tapi kalau tidak, maka itu dikatakan dusta. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berlaku benar, baik dalam perbuatan maupun ucapan, sebagaimana firman-Nya di dalam surat Taubat ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Kejujuran itu ada pada ucapan, juga pada perbuatan. Sebagaimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan, tentu sesuai dengan apa yang diucapkan, dengan yang diperbuat, dengan yang dibatin. Ketika ia berani mengatakan tidak untuk korupsi misalnya, ya berusahalah untuk menjauhi korupsi. Jangan sampai mengatakan tidak, tapi kenyataannya melakukan. Di sekolah-sekolahan ya banyak sering terjadi ya kejujuran yang sudah mulai terkikis. Banyak siswa yang di dalam mengerjakan soal khususnya atau mengerjakan tugas, dia tidak percaya diri sehingga dia bahasanya itu nyontek, nurun kancane utawa nurun buku atau nurun nang Google, Mbah Google. Nah itu kan berarti dia nggak jujur atas kemampuan dirinya. Berarti itu bohong. Sesuatu kalau diawali dengan bohong, maka hasilnya tidak akan baik. Hasilnya tidak akan membawa berkah. Hasilnya akan mencelakakan kalau seandainya dia itu tidak jujur memulai suatu perbuatan. Apalagi belajar itu kan perbuatan baik, bahkan dinilai sebagai ibadah. Maka kalau bisa berusahalah dalam beribadah, khususnya dalam belajar atau menuntut ilmu ini, berlakulah jujur. Ketika diberi tugas oleh guru, kerjakan semampu kamu, sebisa kamu. Kemampuan kamu seberapa, karena ujian itu hanya untuk mengukur sampai di mana
ketidakbisaan kamu atau sampai di mana kemampuan kamu di dalam memahami suatu pelajaran. Kemudian di pasar banyak juga orang-orang yang tidak jujur. Di jalan, di sawah, atau di mana saja kamu bisa cari. Kamu bisa survei. Dari mulai anak kecil sampai orang tua, banyak sekali. Bahkan tiap hari kita temukan orang-orang yang tidak jujur di akhir zaman ini. Anak-anakku sekalian yang budiman, keutamaan jujur. Nah, di sini berikutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita umatnya untuk bersikap jujur, karena kejujuran merupakan akhlak mulia yang akan mengarahkan pelakunya kepada kebajikan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an Abdullah bin Mas'ud Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Yang artinya sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sifat jujur ini merupakan tanda keimanan dan keislaman seseorang. Dan juga tanda kesempurnaan bagi si pemilik sifat tersebut. Memiliki kejujuran. Itu memiliki kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Dengan kejujuran, seorang hamba akan mencapai derajat orang-orang yang mulia dan selamat dari segala keburukan. Dalam segala lini, orang pengusaha duitnya banyak, tapi dia nggak dipercaya orang, nggak akan laku. Mau jabat atau menyalonkan diri jadi wakil rakyat, tapi dia nggak jujur, ya nggak akan bisa. Dia sering bohong, nggak akan bisa ketahuan. Sekali dia bohong, ya sudah. Hancur dia selamanya. Tidak akan dipercaya. Tidak akan dipercaya oleh masyarakat, tidak akan dipercaya oleh siapapun. Maka kejujuran ini akan membawa kepada kebaikan. Sebagaimana Rasul itu ketika belum nikah, Rasul itu dipercaya karena Rasul terkenal dengan jujur oleh Khadijah, seorang saudagar kaya raya, miliarder pada waktu itu, untuk membawa dagangan Khadijah, banyak jumlahnya, tidak sedikit. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang dicetak oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi suri teladan, contoh yang baik. Dalam sistem jual beli Rasul pun juga dilakukan jujur. Dia tidak menutupi yang jelek, bahkan yang jelek ditaruh di luar. Dia katakan kalau ini jelek ya jelek, kalau ini bagus ya bagus. Ini kalau kualitas A ya kualitas A. Bahkan Rasul mengatakan dalam sejarahnya, saya saya membeli barang ini sekian. Kalau kamu membeli lebih dari itu sekian, ya monggo. Jadi jujur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang-orang berbondong-bondong kepada Rasul untuk mempercaya Rasul dan selanjutnya dan seterusnya. Anak-anakku yang beriman atau yang soleh-solehah. Kemudian macam-macam jujur. Jadi kejujuran itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu jujur dalam niat. Jadi dalam niat dan kehendak dalam hati, yakni memotivasi bagi setiap gerak dan langkah seseorang dalam rangka mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingin mencapai ridhonya. Jujur ini sesungguhnya berbeda dengan pura-pura jujur. Orang yang pura-pura jujur berarti tidak ikhlas dalam berbuat. Seperti sholat. Ada atau orang-orang yang sholat itu kayaknya itu sholatnya sak-sae gitu.
Dia niat usolli fardhu dzuhri misalnya arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Niatnya sudah kurang jujur nanti. Setiap niat dilihat dari apa? Dari gerakan sholatnya, dari khusyuknya, dari semuanya lah, dari awal dari akhir. Makanya jujur ini yang pertama yaitu dari niat, dari hati, itu jujur di hati. Jadi ibarat orang itu mengatakan apa yang diucapkan ya apa yang ada dalam hati. Jangan lain lain ladang, lain ilalang, lain di mulut, lain di hati. Jangan, itu nggak diajarkan dalam Islam. Seorang mukmin, tanda seorang mukmin itu salah satunya adalah dia jujur, tidak suka bohong. Jadi mukmin sejati itu adalah orang yang jujur. Jadi Rasul mengajarkan kepada kita untuk selalu berbuat jujur dalam niat. Kemudian macam yang kedua yaitu jujur dalam ucapan. Ya, jujur dalam ucapan itu yaitu memberikan sesuatu berita, memberikan sesuatu kata-kata ya sesuai dengan realita yang terjadi. Kecuali untuk kemaslahatan itu yang dibenarkan oleh syariat. Seperti dalam kondisi perang misalnya, mendamaikan dua orang yang bersengketa. Dan misalnya setiap hamba itu berkewajiban menjaga lisannya. Atau untuk menjaga kesehatan orang tua misalnya, terus kita bohong. Nah, misalnya kita dipanggil orang tua sudah tua, terus sakit-sakitan. Terus orang tua nanya, "Duh Mas Mundi kok gak teko?" Padahal masih kecelakaan meninggal. Kalau seandainya kita kabarkan langsung, wah itu bisa terjadi fatal. Bisa orang tua itu stres, shock akhirnya malah ikut meninggal juga bisa. Makanya di situ ya terpaksa boleh seperti itu demi membawa kemaslahatan. Mas Mundi kok gak moro Mbah masih teng griya, padahal wis mati, tapi boleh nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga yaitu jujur dalam perbuatan. Jadi jujur dalam perbuatan yaitu seimbang antara lahiriahnya dengan batinnya, dengan niatnya, dengan mulutnya, dengan gerakannya itu sama. Jangan sampai berbeda-beda. Apa istilahnya? Bermuka dua. Lain di mulut, lain di sing dilakoni kok ora padha. Melambene mulute ngomong mengatakan bahwa saya tidak pernah berbuat jahat, tapi dia sering berbuat jahat, dan berarti kan lain di mulut, lain di perbuatan. Lah orang-orang yang seperti itu disebut apa? Ya, disebut orang munafik. Rasul mengatakan ayatul munafiki salah. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba. Ketika dia ngomong, ngapusi, bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, nek janji mblenjani, nek janji iki mesti gak tahu tepat. Wa idza tumina khana, ketika dia dipercaya khianat. Iku munafik iki ngono kuwi. Bermuka dua. Nang ngarep ketoke nggih, nang nguri ngepeli tangannya munafik itu. Lain dia. Ketika di depannya memuji-muji, itu kita di belakangnya membenci, mencaci, ya itu tidak boleh, itu namanya munafik. Munafik itu. Kemudian yang berikutnya yaitu kita dilarang bohong. Kenapa? Karena kebohongan itu membawa petaka, membawa cilaka. Itu sekali berbohong akan terus berbohong karena untuk menutupi kebohongan berikutnya, setelahnya dan seterusnya. Jadi ya jangan dusta, jangan ada dusta di antara kita. Jujur. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan bahwa kebohongan itu akan membawa keburukan, dan keburukan itu akan membawa kepada
neraka. Maka kita harus belajar untuk selalu berbuat jujur, tidak berbohong dalam ucapan, tidak berbohong dalam gerakan, tidak berbohong di dalam hati atau niat kita. Kemudian hikmah perilaku jujur. Nah, hikmah perilaku jujur yang bisa kita ambil yaitu hidupnya akan mudah itu. Jadi orang-orang yang selalu berperilaku jujur, maka di dalam kehidupannya dia akan dipermudah. Karena dia tenang, dia nyaman, dia nggak ada sesuatu yang disembunyikan, jadi perasaannya enak, hatinya tenang, jujur akan membuat kita itu menjadi bahagia, tidak takut akan diketahui orang. Nggak pernah bohong kok. Itu. Hatinya akan tenang. Kemudian yang kedua, hidupnya akan mudah. Berarti orang jujur itu kehidupannya akan mudah. Perusahaan itu akan senang pada orang-orang yang jujur ketika mencari lowongan tenaga kerja baru. Itu dia orang-orang yang jujur itu diharapkan dimanapun tempatnya. Di perkantoran, di pasar, di sekolahan, di mana-mana orang yang jujur itu modal utama. Jadi modal utama kerja bahagia itu ya jujur. Kemudian yang ketiga, selamat dari azab. Orang yang selalu jujur itu kan dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia akan masuk surga. Otomatis kalau masuk surga dia akan terhindar dari neraka karena kejujurannya. Karena apa? Jujur adalah bagian daripada iman. Kemudian yang keempat yaitu orang yang jujur itu ya tadi akan dimasukkan ke dalam surga atau Jannatul Naim. Dan yang terakhir, orang-orang yang jujur itu adalah orang-orang yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Mengapa? Karena jujur adalah perintah Allah, karena jujur adalah perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian, pelajaran kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Saya berharap mudah-mudahan kalian bisa mempelajari materi bab kedua ini dari awal sampai akhir. Kemudian sebagai bukti kalian sudah mengikuti dari awal akhir, mohon kalian untuk komen di kolom komentar di bawah itu. Itu sebagai absen lah bagi saya. Jadi orang-orang yang komen berarti dia hadir. Begitu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sudah bisa belajar bersama kali ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.